Okay, let's go. Putra masa depan Indonesia yaitu Alwi Farhan dan Muhammad Zaki Ubaidillah akan saling berhadapan di All Indonesian Final SEA Games 2025. Alwi dan Ubaid kompak memulangkan wakil Malaysia di babak semifinal. Alwi Farhan mengalahkan Justin Ho dengan rubber game, sedangkan Ubaidillah menang 2 set langsung atas Leong Jun Ho. Selain memperebutkan medali emas, kedua pemain muda ini juga akan memperebutkan bonus uang senilai 1 miliar rupiah dari pemerintah. Dan Boy, Ubed kembali libas wakil Malaysia. 2 game langsung, tanpa kompromi. Ini bukan kebetulan, ini dominasi. Final sesama Indonesia. Sekarang tinggal pilih, Alwi atau Ubed? All Indonesian Final SEA Games 2025, Boy, Ubed kembali libas wakil Malaysia. 2 game langsung, tanpa kompromi. Ini bukan kebetulan, ini dominasi. Final sesama Indonesia. Sekarang tinggal pilih, Alwi atau Ubed? Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini hujan di Tokyo seputaran. Hari ini kita akan membahas dominasi atlet Indonesia terhadap atlet Malaysia. Dan kita akan seperti biasa akan membahas beberapa atlet. Ini atlet kita banyak yang berprestasi, tapi saya hanya mengambil beberapa orang dari cabang renang, badminton, ya, menarik menurut saya. Terus yang terakhir basket putri ini luar biasa. Mereka dapat emas mengalahkan Filipina. Yang luar biasa kenapa? Filipina ini bola basket itu adalah bola olahraga nasional mereka, olahraga nomor 1 mereka lah. Jadi menarik sekali dibahas kalau tim putri wanita kita bisa mendominasi. Saya lihat sangat mendominasi sekali di pertandingan final terakhir. Ya, without further ado, kita lihat dulu cuplikan-cuplikan. Saya ambil dari beberapa channel, kita reaksi aja. Cuplikan daripada momen-momen penting atlet-atlet kita ini. Alright, check this out. Yuk sama salah satu atlet muda Indonesia yang lagi banyak diperbincangkan. Namanya Mas Nyari Wolf, cewek 18 tahun yang bikin atlet renang gaya punggung Indonesia gak bisa diremehin. Mas Nyari lahir pada tanggal 2 Desember 2005. Usianya masih sangat muda tapi performanya stabil banget. Dia spesialis gaya punggung dan sering banget jadi topik hangat tiap kali turun ke kolam. Dia mulai dikenal luas waktu SEA Games 2021. Mas Nyari berhasil nyumbang emas dan itu spesial banget. Karena setelah lebih dari 10 tahun, akhirnya renang putri Indonesia dapat emas lagi. Dan dari situ namanya langsung naik. Mas Nyari sukses bergelar hat-trick emas alias 3 kali berturut-turut meraih posisi pertama di SEA Games. Mulai dari 2021, 2023 sampai 2025. Performanya nggak pernah turun, konsisten banget. Tahun ini di nomor 50 meter gaya punggung putri, dia kembali jadi yang tercepat, stabil, fokus, dan kelihatan banget progres latihannya. Yang menarik, Mas Nyari itu tipe yang low-key, vibes-nya chill banget. Tapi begitu di kolam, kecepatannya kayak, okay, this is serious. Penampilannya selalu rapi, calm, tapi powerful. Sekarang dia lagi mempersiapkan diri buat target yang lebih besar. Game. Jason, selamat Jason, medali emas kedua buat kontingen Indonesia. Gimana tadi pertandingannya? Seru banget, senang banget bisa mempertahankan medali emas di nomor 50 meter gaya punggung ini. Kita tahu penang-penang senior yang turun di 50 meter gaya punggung. Bisa ceritain nggak sebelum pertandingan sempat gugup, nervous atau justru masa bodoh gitu? Aku lebih ke masa bodoh sih Kak, soalnya ya memang reigning championnya kan memang yang senior. Aku di sini cuma berharap bisa ngasih yang terbaik aja dari diri aku sendiri, nggak terlalu membanding diri sendiri dengan ingin mendapatkan emas atau gimana sih. Tapi pas ngeliat papan skor tadi
waktu gimana perasaannya? Senang banget, very very happy, very kaget juga bisa ternyata mempertahankan medali ini buat Indonesia. Sempat ini nggak telepon orang tua atau gimana sebelum pertandingan, pesan-pesannya karena ini juga pertandingan yang cukup penting buat Jason, Iya. buat keluarga seperti apa? Tentunya tiap malam telepon, terus tadi sempat juga ke tribun, di tribun tuh langsung diteleponin sama teman, papa mama langsung di video call, gitu. Apa pesan papa mama apa tadi pas video call? Kurang kedengeran sih soalnya rame banget. Dan kemarin juga katanya infonya Pak Anin juga Pak Ketua Anindya Bakri juga sudah telepon ya? Iya. Sudah mengucapkan selamat ya? Iya. Gimana perasaannya dapat ucapan dari Pak Ketua juga? Senang banget, berterima kasih banget atas support yang udah diberikan sama Jason, kita tahu Jason salah satu perenang Indonesia yang kalau turun di pertandingan di SEA Games tahun ini juga paling banyak. Udah ngerasa capek atau justru semakin termotivasi Jason? semakin termotivasi karena masih ada 4 hari lagi. 2 medali ini aku jadiin perpijakan buat mencapai hal-hal yang lebih tinggi lagi. Jason masih usia muda, bisa dibilang sekarang Jason ini role model untuk generasi muda kita yang masih muda-muda. Ada pesan khusus Jason sudah berprestasi seperti apa ke depannya? Buat teman-teman yang lain, tetap semangat, jangan pernah membatasi diri sendiri, terus konsisten, dan kedepannya pasti ada rencana dari yang di atas buat kalian. Alright, kita akan bahas di cabang bulu tangkis dulu. Ini si Ubed dan Alwi. Mereka All Indonesian Final. Tepuk tangan dulu. Mereka memulangkan wakil Malaysia yang jauh dari senior back to back. Ini si Ubed ini ngalahin di bergu juga dia mengalahkan. Saya nggak bisa nyebutin nama pemain Malaysia ini karena Chinese sekali namanya. Seperti biasa, ini luar biasa sekali. Nanti kita akan bahas bagaimana tipe M Malaysia yang nggak banyak bertanding sini. Yang bertanding di sini kan tipe C semua. Ya bisanya apa? Kalau udah kalah kan bisanya ya marah-marah, menghina, ngejek atlet mereka sendiri yang mereka ejek ini, ya. Kemudian di Mas Nyarni ini atlet breaststroke kita dapat 3 kali berturut-turut di SEA Games, back to back medali emas juga dia di 100 meter gaya punggung, ya backstroke. Ini breaststroke kayaknya anak ini. Terus Jason dapat 2 emas. Luar biasa nih anak. Ini anak masih muda. Dan dia masih ikut di beberapa pertandingan lagi di relay dengan butterfly. Wah, ini butterfly saya yang paling suka. Saya hobi sekali butterfly. Favorite stroke saya di 50 dengan 100. Jason, keep it up, buddy. Semoga dia dapat nambah emas, 1 emas 1 miliar kan lumayan, dapat 2 lagi 4 miliar. Oke lah itu kan. Mantap. Jadi ini anak-anak muda atlet-atlet Indonesia ini sangat berprestasi sekali. Banyak yang lain saya hanya ambil contoh ini aja yang menurut saya luar biasa sekali, masih muda-muda. Di renang Mas Nyarni dengan Jason ini kita berhasil memecah dominasi Singapura. Karena di cabang renang ini seperti yang saya katakan tadi, Indonesia harus mulai serius. Karena apa? Karena banyak sekali medalinya di cabang renang ini. Makanya Singapura fokus dengan renang. Dan saya bergairah kembali
dengan badminton, melihat anak-anak muda seperti Ubed, Alwi ini, harapan kita di Thomas nanti sangat terbuka sekali. Dan yang lucunya banyak komentar-komentar orang Malaides marah, mereka jauh tercecer, peroleh medali, malah di belakang Singapura. Ayo, Singapura penduduknya yang begitu, sampai 5 juta mungkin juga penduduk Singapura. Sementara Malaysia itu 35 jutaan. Ya, jauh di bawah Singapura. Jadi mereka betul-betul marah. Mereka mengirimkan kontingen besar dari Indonesia, itu yang mereka banggakan, kontingen lebih besar. Tapi hasilnya nol. Gimana ini? Katanya negara kaya, negara hebat, IQ tinggi. Katanya atlet ini juga dikirim lewat pakai bus, katanya pakai bus. Ya capek kali lah, pakai pesawat lah. Saya nggak tahu pasti, itu ada yang ngomong kemarin katanya atlet Malaysia itu banyak dikirim pakai bus. Masa sih saya ngomong? Negara kaya harusnya charter jet lah kan. Ini sangat luar biasa sekali. Kita lihat tadi komentar-komentar dari TPM. Banyak sekali saya lihat di sosial media. Mereka memaki-maki atletnya. Sementara yang atlet-atlet kontingen mereka didominasi tipe Chinese dengan India. Yang Melayu kemana ini? Jadi tipe sorak media aja, jadi cheerleader aja. Kalau menang keluar-keluar, kalau kalah mulai menghina, menghujat. Jangankan orang lain, atlet-atlet mereka sendiri mereka hujat. Ya, ini menurut saya gambaran daripada kekuatan menyeluruh dari sebuah negara. Ya, untuk untuk Singapura yang kecil itu sudah menunjukkan dominasi mereka, negara maju, kuat, ekonomi dan sebagainya, karena kita ukur dari popularitasnya, ya, dari populasinya. Orang nggak sampai 5 juta juga kan penduduknya. Ya, Malaysia tentu menjadi pukulan telak karena Malaysia dibanding Singapura. Kalau dengan Malaysia nggak usah dibanding lah, Malaysia ini udah jauh. Indonesia itu posisi kedua yang diincar sekarang setelah Thailand. Terus mereka dengan Singapura lah. Kalau Singapura akhir peroleh medali, Singapura jauh di atas, nggak usah jauh di atas Malaysia aja. Ini Semenyo Malaysia. Ya, ngaku-ngaku kaya, ngaku-ngaku pintar, ngaku-ngaku hebat. Inilah kenyataan. Jadi semua orang bisa cakap, kata Jojo waktu dia ngomong waktu Yusuf bla 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 keluar nantang Yunus. Tahu-tahu di KO Yunus. Si Jojo ini yang sombong, yang nantangin 10 petarung Indonesia sekaligus ini, ngomong dia, kalau belum coba semua bisa cakap. Nah, sama ini. Kenyataan beda. Ini membuktikan di bawah, untuk sementara Malaysia di bawah Singapura, di bawah Filipina. Untung aja Kamboja ngundurin diri. Kalau nggak bisa-bisa di bawah Kamboja. Terus mereka nyalahin katanya Thailand banyak dapat medali gara-gara pakai permainan tradisional, peta umpet, bungkus telur, macam-macam mereka menghina. Tapi menurut saya nggak begitu banyak. Kali ini Thailand justru banyak mempertandingkan olahraga di SEA Games dan Olimpik. Nggak begitu banyak olahraga tradisional. Mau tidak mau kita akui secara jujur, Thailand dimanapun, kalaupun dia nggak menjadi host, dia di posisi 1-2. Seperti Indonesia, Thailand cukup kuat. Kita harus akui itu olahraganya. Yang sangat menonjol sekarang itu Indonesia. Saya menyesal juga tidak meliputi umur 18 Asian Games kemarin. Itu atlet-atlet muda Indonesia berprestasi. Banyak sekali prestasinya. Ada yang lari itu, siapa namanya lupa saya. Pakai kerudung anaknya, itu bagus sekali anak itu. Kita harus fokus saja memberi mereka fasilitas latihan. Itu saja, ini jelas sekali. Kalau di badminton itu
atlet kita walaupun lapis 2 muda-muda sangat mendominasi sekali, terutama terhadap Malaysia di final tunggal putra All Indonesian Final. Di renang kita sudah mulai memecah dominasi Singapura, itu saya sangat berbangga lagi sebagai coach renang. Di basketball ini lucu loh. Ini biasanya harusnya Filipina mendominasi ini karena itu olahraga nasional yang mereka bangga-banggakan. Kalau di bola kaki memang mereka nggak kuat. Tapi buktinya sekarang kuat. Mereka pakai pemain keturunan semua 100%. Ya nggak ada salahnya kalau selagi masih ada darah Filipin. Bukan dokumen palsu seperti Malaydes. Kuat juga mereka. Padahal itu bola kaki itu nggak digandrungi di sana. Tapi mereka pakai pemain yang cewek banyak sekali keturunan Amerika. Cowok juga. Alright, itu saja hari ini. Congratulations untuk tim Indonesia finish kedua dah. Itu kebangkitan negara Indonesia itu kelihatan sekali kita lihat dari olahraga. Olahraga maju renang itu perwakilan daripada ekonomi suatu bangsa juga. Ya, renang. Bagus, coba lihat. Biasanya kan Singapura yang mendominasi. Ini Singapura bakalan jauh lagi meninggalin Malaysia karena cabang renang ini belum selesai. Masih banyak lagi perebutan medali di sana. Itu aja. Thank you for watching. Bye-bye. Olahraga SEA Games seringkali berujung pada pertanyaan, mengapa Malaysia yang mengirimkan kontingen atlet besar selalu tertinggal di belakang Indonesia dan Singapura? Dan inilah yang terjadi di klasemen di mana posisi Malaysia berada di bawah Indonesia dan Singapura. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Dengan dukungan rakyat hanya 3 juta orang pun Singapura bisa setara atau lebih baik dari Malaysia. Memang benar Malaysia mempunyai penduduk yang ramai, tetapi dari segi pembangunan peringkat bibit muda, Malaysia tidak mampu karena biaya olahraga yang tinggi. Itu belum lagi termasuk isu politik dalam persatuan olahraga dan pemilihan pemain secara kroni di peringkat bibit muda. Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Singapura banyak memenangi medali emas hari ini dan sebelum ini karena acara renang belum selesai. Singapura adalah raja kolam renang Asia Tenggara. Mereka memang menumpukan pada acara renang yang menawarkan banyak medali dalam olahraga SEA Games. Ya, itulah intinya, Malaysia selalu menghantar beribu-ribu atlet tetapi tidak mampu mengatasi Indonesia dan Singapura. Singapura memang setiap kali awal olahraga SEA Games selalu berada di atas Malaysia karena dominasi Singapura dalam acara renang. Coba kita lihat nanti setelah acara renang selesai. Kita biasanya menang banyak medali emas di cabang olahraga loncat indah, tapi untuk edisi kali ini hanya sedikit medali emas di loncat indah yang diperebutkan. Tunggu saja olahraga SEA Games berikutnya di Malaysia. Malaysia mengirim lebih banyak atlet daripada Indonesia, tapi kenapa perolehan medalinya jauh di bawah ya? Sepertinya kena hantaman dari Thailand. Selama Menteri Olahraga yang disebut Assaw itu masih menjabat, olahraga Malaysia tidak akan kemana-mana. Dulu ketika KJ yang pegang, tidak separah ini jatuhnya. Coba lihat saja, hasil di Olimpiade sudah cukup membuktikan, apalagi di olahraga SEA Games yang lebih mudah ini, malah kalah dari Singapura. Malu sekali rasanya. Kalau di tingkat Asia, 5 negara teratas itu kurang lebih setara saja. Olahraga SEA Games ini agak unik, karena negara tuan rumah pasti akan mendominasi perolehan medali. Cabang-cabang olahraga subjektif yang seharusnya tidak disebut olahraga, seperti gimnastik, wushu, atau silat, seharusnya tidak dipertandingkan dalam acara olahraga tingkat benua karena pasti akan ada bias terhadap tuan rumah. Ini hanya pendapat saya saja, abaikan kalau tidak setuju. Jangan sampai suatu hari olahraga SEA Games yang semakin meredup ini malah dijuluki olahraga petani. Tuan rumah memasukkan banyak sekali cabang acara, banyak medali emas yang diperebutkan di acara-acara seperti guli, congkak, gasing, 7 kasut, atau lempar sepatu, 7 tong, lempar tong, batu seremban, galah panjang, lontar getah, lempar karet, main ketuk kepala ayam, lari dalam karung, bawa bola pingpong dalam sendok, terompah panjang, tarik upih pinang, tiup tepung, memasukkan benang ke jarum, tarik tambang, bawa bola dijepit di antara paha, dan masih banyak lagi. Pantas saja. Di Asia Tenggara pun Malaysia masih juga tertinggal ya, padahal sudah bermacam-macam proyek pembangunan olahraga yang dilakukan. Terus berjuang Malaysia. Pembangunan bibit muda di Malaysia gagal, Singapura sudah maju.